Dan pemirsa, kali ini kita sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak William Suryawijaya, beliau adalah CEO dari Yugen Sekuritas. Apa kabar Pak William? Halo Pak William. Ya, kabar baik, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu kita ya Pak William ya. Ya, Oke, satu hal yang juga cukup menarik untuk kita perbincangkan di pagi hari ini terkait dengan minyak yang turun 3 sesi beruntun setelah kemudian data ekonomi yang lambat dari Jerman dan juga zona Euro dan kemudian juga Inggris yang membebani prospek permintaan energi. Korelasinya terkait dengan pasar modal domestik kemudian juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, menurut Anda seperti apa Pak William? ya sebenarnya kalau kita lihat kondisi fluktuasi dari harga komoditas ya terutama minyak memang sudah mengalami kenaikan yang bisa dibilang dalam beberapa belakangan ini cukup besar. Jadi potensi-potensi untuk adanya koreksi di komoditas terutama minyak itu terbuka cukup lebar. Jadi saya rasa memang kalau kita melihat harga komoditas minyak sendiri harusnya memang ada potensi besar untuk turun. Sedangkan kalau kita bicara untuk currency seperti US dollar terhadap rupiah, kita lihat US dollar terhadap rupiah sudah menyentuh titik terlemahnya di sekitar 15.900. Kemungkinan atau potensi untuk menembus ke 16.000 sepertinya sudah semakin kecil. Jadi pembalikan arah terlihat sepertinya sudah mulai terjadi dan potensi untuk penguatan rupiah justru lebih terlihat, apalagi kita tahu dengan langkah sikap BI kemarin dengan menaikkan sedikit suku bunga itu tentu akan sedikit banyak turut membantu dari sisi kebijakan moneter. Baik, efektivitas dari pelemahan ataupun penurunan harga minyak dan juga kebijakan dari Bank Sentral Indonesia sendiri kemudian untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan, dua-duanya kemudian nampaknya bekerja untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, begitu ya? Ya, ditambah lagi kita juga lihat penguatan daripada USD Index sendiri sepertinya sudah mulai tertahan dan tentunya akan cukup memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Baik, sejauh mana dinamika politik di Indonesia juga ini cukup mempengaruhi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ataupun mungkin beberapa waktu yang lalu juga IHSG kemudian nampaknya mengalami pelemahan yang cukup signifikan begitu ya. Korelasinya seperti apa menurut Anda Pak William? Sebenarnya kalau kita bicara perhelatan pesta demokrasi kita ya, posisinya memang bisa dibilang cukup meriah karena kita tahu bahwa banyak sekali calon-calon yang tentunya akan cukup meramaikan pesta demokrasi tersebut. Ditambah lagi kita tahu memang dari setiap 5 tahun sekali pergolakan ini akan cukup mempengaruhi ke pergerakan IHSG dan kita tahu dengan adanya sesuatu yang baru atau calon pemimpin yang baru tentunya akan cukup memberikan nuansa yang sangat positif juga terhadap IHSG, pergerakan IHSG sendiri. Jadi kalau kita melihat adanya tekanan atau peluang-peluang koreksi itu tentu akan sangat bagus momentum yang bisa dimanfaatkan baik untuk investor jangka pendek, menengah maupun panjang. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh Indonesia untuk memitigasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang jauh lebih dalam. Begitu tadi juga kita sempat membahas mengenai penurunan dari harga minyak dunia sendiri. Kalau kita bicara mengenai kondisi dari Amerika Serikat yang kemudian nampaknya menjadi epicentrum dari volatilitas market yang ada di global begitu, dilihat dari aktivitas bisnis Amerika Serikat yang kemudian menggeliat sejauh mana ini nampaknya menjadi sebuah indikator utama pertimbangan dari The Fed sendiri untuk memutuskan terkait dengan tingkat suku bunga acuannya, Pak William. Ya sebenarnya kalau kita lihat global, terutama di Amerika, kalau kita lihat tingkat inflasinya juga udah mulai stabil. Jadi saya rasa itu juga akan mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi atau menjadi faktor pertimbangan daripada The Fed untuk mempertimbangkan suku bunga mereka. Selain daripada itu juga mungkin ada sedikit banyak pengaruh daripada konflik-konflik yang terjadi, itu tentu akan sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan tersebut. Namun kalau kita melihat daripada kondisi yang seperti sekarang pasca pandemi ini, sebenarnya setiap negara itu masih
sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi baik itu perekonomian, baik itu kondisi perdagangan di dalam negeri mereka sendiri-sendiri. Jadi saya rasa konsentrasi yang lebih tepat adalah bagaimana kita bisa kembali atau mengembalikan mobilitas baik mobilitas perdagangan maupun mobilitas perekonomian yang ada di negara masing-masing. Dan kita melihat Amerika sendiri juga sedang berjuang untuk memperbaiki kondisinya, di kita juga baik negara-negara yang lain, baik di regional maupun global. Oke, apa yang terjadi di Amerika Serikat ini mungkin akan berdampak cukup positif bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu ya. Tapi jangan lupa juga kita punya konflik Timur Tengah, Pak William. Sejauh mana ini kemudian juga mungkin akan tetap menjadi concern lah ke depan? Kalau kita ada namanya konflik pasti akan sedikit banyak memberikan pengaruh baik itu ke global, regional maupun ke negara kita sendiri. Namun kalau kita melihat dengan kondisi yang saat ini terjadi, sepertinya pengaruh belum terlihat terlalu besar, dan kita tahu bahwa balik lagi ke setiap negara itu sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan lain-lain. Jadi saya rasa konsentrasi atau kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, langkah sikap pemerintah juga memberikan kontribusi cukup positif terhadap market. Oke, beberapa hari yang lalu IHSG turun tajam. Ini juga satu satu pergerakan gitu ya dengan pelemahan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejauh mana ini kemudian volatilitas nilai tukar rupiah ini juga menjadi salah satu pertimbangan utama pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya. Kita bahas usai jeda berikut ini Pak William. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, saya masih berbincang bersama Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Sebelum kami tampilkan saham pilihan, saya ingin membahas terlebih dahulu terkait dengan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejauh mana ini nampaknya menjadi concern ataupun mungkin salah satu pertimbangan utama lah sebelum akhirnya investor di pasar modal Indonesia berinvestasi, Pak William. Ya, memang volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar pasti akan memberikan salah satu faktor yang akan memberikan pengaruh. Namun kalau kita melihat sebenarnya kondisi daripada pergerakan nilai tukar tersebut sepertinya sudah akan mulai reda pelemahan untuk nilai rupiah ya. Jadi kalau melihat memang terjadi hal seperti itu wajar, karena terkadang kalau aliran dana investasi itu sedikit banyak berpindah, baik kita bisa bilang biasanya ke saham, mungkin sedikit banyak sementara pindah ke currency untuk hal tersebut. Jadi itu akan sedikit banyak mempengaruhi untuk IHSG, karena kita tahu juga IHSG sendiri pasar modal terutama itu secara year to date masih terlihat capital outflow ya. Itu tentunya ada perpindahan dari aliran dana investasi untuk sementara. Di sisi lain kalau kita melihat pergerakan daripada nilai tukar USD terhadap rupiah dalam 6 bulan terakhir itu sudah mencapai titik tertinggi kemarin di angka sekitar 15.949. Jadi saya rasa saat ini memang sudah mulai terlihat pembalikan arah untuk kembali menguatnya rupiah. Jadi saya rasa saat ini juga kondisi yang lagi berusaha dites di angka sekitar 15.700-an. Jadi dengan nantinya kalau sudah mulai bisa turun ke angka tersebut, tentu nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Oke, artinya proyeksi terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ini akan terproyeksi ke pergerakan dari IHSG begitu ya, Pak William ya? Kurang lebih akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi IHSG itu sendiri. Baik, kita akan ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda Pak William. Di antaranya adalah ada BBCA, kemudian juga ada Astra International, Powon dan juga Tebik. Ini semuanya direkomendasikan buy ya Pak William? Ya, kebetulan memang dari 4 saham tersebut sudah mulai terlihat pembalikan arah untuk naik. Jadi saya rasa itu cocok untuk investor baik jangka pendek menengah maupun panjang. Oke, BBCA sudah ada di level yang kemudian cukup reasonable untuk masuk, cukup murah untuk bisa langsung buy, Pak William? Ya, kalau kita lihat daripada pergerakan BCA sendiri
terendah dalam 3 bulan terakhir itu di angka 8.750. Saat ini akan mengetes di sekitar angka 8.700 hingga 8.750 selama level support tersebut tidak dijebol oleh pergerakan saham ini. Pembalikan arah justru terlihat lebih besar untuk BBCA, apalagi kita tahu dalam laporan kinerja terakhir BBCA juga memberikan laporan kinerja yang cukup positif. Baik, yang menarik adalah BCA sendiri dalam 3 bulan sudah melemah 3,57%, 1 bulan sudah melemah 1,96%, dan 1 minggu sudah melemah 0,85%. Artinya sedang berada di zona yang terkoreksi, bisa kemudian masuk di harga BBCA yang lebih murah lah ya. Level terakhir di 8.775. Target price sendiri untuk BBCA at least di akhir tahun, Pak William, seperti apa? BBCA sewajarnya kalau kita lihat mungkin di akhir tahun, walaupun ini mungkin sedikit banyak terpengaruh oleh tahun politik ya, tapi potensi untuk kembali ke angka 9.400-9.500 masih terbuka lebar. Baik, oke. Itu tadi ya BBCA yang juga direkomendasikan. Baik, kita ke saham pilihan berikutnya, ada Astra International. Analisisnya untuk ASI seperti apa? Sebenarnya dari 4 saham ini bisa dibilang cukup mirip ya, karena kita tahu bottom yang udah tercapai dalam 3 bulan, 6 bulan terakhir itu kayak seperti Astra ini di angka sekitar 5.600. Jadi selama support itu tidak jebol ataupun sedikit banyak dites untuk di bawah 5.600, justru peluang untuk melakukan beli lebih besar. Dalam artian tingkat kekuatan untuk membeli harusnya lebih kuat, karena kita tahu bahwa Astra International secara kinerja juga bagus, dan kondisi pelemahan yang terjadi juga sudah mulai terbatas. Jadi kondisi dari Astra sendiri saat di angka-angka sekitar 5.600, 5.700 itu masih cukup oke untuk kita melakukan akumulasi beli. Ya, nampaknya juga ada data yang cukup positif dari Astra yang menyampaikan penjualan mobil Astra sendiri tembus 421.409 unit pada kuartal 3, dan hingga kuartal 3 penjualan mobil Astra ini tumbuh 2% begitu, apalagi kemudian tadi ditambah terkait dengan sentimen pergerakan harga dari Astra sendiri yang memang sudah terkoreksi banyak begitu. Melihat data yang positif, nampaknya Anda kemudian melihat ada potensial upside untuk Astra International ya. Lagi, target price untuk Astra International sampai dengan akhir tahun, Pak William? Potensi untuk kembali ke angka di kisaran 6.500 hingga ke 6.700 masih terbuka cukup ya. Potensinya ke 6.500 hingga 6.700 begitu ya? Iya. Oke, menengah dan jangka panjang untuk Astra International? Justru kalau jangka panjang, Astra International tidak menutup kemungkinan akan berada di atas 7.000 ya. Baik. Kalau melihat potensi pergerakan. Baik, itu tadi dia analisis untuk saham Astra International. Kemudian kita ke Pewon. Seperti apa analisisnya, Pak William? Pak Puan, kalau kita lihat kondisi pergerakan, kita tahu properti juga sudah cukup lama slowing down. Potensi untuk balik di mana kembalinya tingkat mobilitas masyarakat tentu akan cukup membantu untuk saham-saham di sektor properti. Salah satu yang cukup menarik adalah Pak Puan. Kenapa? Karena Pak Puan memiliki recurring income yang cukup besar. Di terpa pandemi pun masih bisa memberikan kinerja yang cukup positif, dan tekanan yang terjadi selama 6 bulan ini titik terendah di angka sekitar 398. Potensi pembalikan arah masih terlihat cukup besar, jadi potensi untuk kembali ke angka 500 masih terbuka lebar untuk Pak Puan. Oke, terkait dengan sektor properti, beberapa waktu yang lalu ada keputusan dari Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan, tapi kemudian ada statement dari Presiden Joko Widodo yang akan memberikan insentif untuk teman-teman di industri properti begitu ya. Sejauh mana ini kemudian nampaknya cukup mewarnai keputusan investor untuk bisa masuk ke saham-saham berbasis properti, Pak William? Iya, properti walaupun ada salah satu sentimen kenaikan suku bunga, namun kita tahu tingkat kebutuhan properti masih cukup besar. Ditambah lagi kalau kita lihat properti juga di mana-mana pembangunan masih terus berjalan, tentu akan cukup membantu, apalagi dengan properti yang seperti Pak Puan yang memiliki recurring income yang cukup besar. Jadi dapat bertahan untuk lebih baik, menghasilkan kinerja juga yang lebih baik.
Baik. Ditambah lagi kita tahu bahwa pergerakan juga sepertinya sudah cukup rendah, level tekanan yang terjadi sudah semakin terbatas, jadi kemungkinan untuk naik masih cukup besar. Oke, selective buy saja nampaknya kemudian Anda merekomendasikan pawon gitu ya di kesempatan kali ini. Oke, terkait dengan tebing seperti apa analisisnya usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan Pak William dan pemirsa tetap bersama kami usai jeda kami akan segera kembali.